Ada bocil kacamata yang sedang pergi ke taman kota. Ia ingin bermain ayunan. Ketika sedang main ayunan, tiba-tiba datanglah bocil gemoy yang juga ingin main ayunan. Karena ayunan aja satu, maka bocil gemoy merebut ayunan bocil kacamata. Karena ketakutan bocil kacamata pun akhirnya pergi. Karena ayunan yang dipakai bocil gemoy tidak bisa bergerak, akhirnya disuruhlah bocil kacamata untuk mendorongnya. Lama-kelamaan ayunan menjadi sangat kencang, dan karena merasa jengkel, bocil kacamata mendorong ayunan dengan sangat keras. Dan si bocil gemoy pun akhirnya sampai ketakutan dan jatuh hidung mimisan. Pada pagi hari yang cerah di pinggiran sungai, ada 3 orang emak-emak yang sedang mencuci baju di sungai. Mereka bertiga saling memperlihatkan banyaknya cucian yang harus mereka cuci karena sudah menumpuk berhari-hari dan sudah pada bau. Emak pertama memamerkan alat terbarunya yang baru dibeli untuk mempermudah mencucinya. Emak kedua juga tak mau kalah, memamerkan mesin cucinya dengan pintu bukaan depan. Emak ketiga juga tak mau kalah, memamerkan alat bantunya mencuci, yaitu molen pengaduk semen. Teman-temannya memperingatkannya agar hati-hati karena di sungai ini banyak si kuning mengambang alias kotoran manusia. Dan benar saja, cuciannya bercampur dengan si kuning. Ternyata di pojokan ada anak cowok yang sedang boker. Langsung saja emak ketiga melempar bom dan si kuning nempel semua di badan si anak cowok. Ceritanya, Kak Ros harus dilarikan ke rumah sakit karena akan melahirkan. Diagnosa dokter, Kak Ros akan melahirkan bayi-bayi super. Upin Ipin disuruh menungguin proses kelahiran Kak Ros karena anak-anak Kak Ros bayi-bayi super. Infusnya pun modern dengan Coca-Cola. Alat bantu pernapasannya pun dengan tabung gas 3 kilo. Anak pertama lahir yaitu Naruto, anak kedua lahir Doraemon, anak ketiga lahir Patrick, anak keempat lahir Squidward, dan anak kelima lahir Martin. Ternyata karakter-karakter ini adalah anaknya Kak Ros. Kok baru tahu ya? Ada 3 pemburu yang naik motor sangat kencang. Karena kencangnya, pemburu yang bonceng paling belakang jatuh dari motor tanpa diketahui oleh temannya dan ketinggalan di tengah hutan Afrika yang besar. Di situ ada singa yang siap memangsa pemburu. Pemburu merasa takut dan malah ketemu dengan penduduk pedalaman Afrika. Pemburu bukannya menyapa penduduk tersebut, tapi malah ingin mengambil tombak penduduk tersebut. Tapi tangan penduduk pedalaman tersebut sangat kuat sampai membuat pemburu jatuh terpelanting ke tanah. Saat penduduk tersebut lengah, pemburu berhasil mengambil tombak penduduk tersebut dan berlari meninggalkannya. Tanpa disadari, pemburu dikejar seekor singa. Karena sangat ketakutan, pemburu menembaki singa secara membabi buta, tapi tidak ada peluru yang kena. Penduduk pedalaman berlari untuk mengambil tombaknya kembali dan melemparkannya ke arah pemburu tersebut. Ternyata penduduk tersebut mengusir singa yang menyerang pemburu. Pemburu ternyata salah sangka dengan penduduk pedalaman tersebut. Pemburu merasa senang karena telah ditolong penduduk pedalaman Afrika. Bapak berbadan kekar ini pekerjaannya adalah merangkai robot ya guys. Ketika robot dinyalakan dan dipasang tangan kanannya, si robot malah menampar si bapak. Tak sampai di situ, robot juga memukul wajah si bapak. Robot malah merangkai dirinya sendiri. Si bapak yang marah mau menangkap si robot, tapi ditendang si robot. Dan si bapak diajar habis-habisan oleh robot. Karena emosi sudah memuncak, bapak langsung gantian mengajar habis-habisan si robot sampai robotnya error. Tak diduga di belakang si bapak banyak robot-robot yang merangkai dirinya sendiri yang siap menyerang si bapak. Guys, ini ceritanya pabrik percetakan uang sedang cetak uang koin. Uang koin 1 rupiah ini senang bisa lahir di dunia. Ia berada di laci kasir supermarket. Ia berharap bisa berguna untuk manusia. Di laci malah ia dibully oleh uang-uang kertas yang nilainya lebih tinggi darinya. Pembeli silih berganti, tapi uang koin 1 rupiah belum juga digunakan. Saat ada pembeli yang akan mendapatkan uang kembalian sebesar 1 rupiah, ia sangat senang karena akan digunakan manusia. Tak disangka, kasir malah memberi kembalian dengan permen.
Uang-uang kertas menertawakan uang koin Rp1. Uang koin Rp1 langsung lari keluar laci. Malamnya ada bocil yang mau main game di dingdong dan hanya bisa menggunakan uang koin Rp1. Semua bocil-bocil yang main dingdong ternyata harus menggunakan uang koin Rp1. Di situ uang koin Rp1 sangat senang karena dapat bermanfaat untuk manusia dan ia bertemu dengan uang-uang koin Rp1 lainnya. Guys, ini ada ibu yang harus pindah dan menjual rumahnya. Ia pindah bersama anak perempuannya. Ternyata sang suami yang merupakan tulang punggung keluarga telah meninggal seminggu yang lalu. Mereka sangat sedih. Si bocil masih teringat masa-masa bahagia bersama sang ayah. Mereka harus pindah ke rumah tua, peninggalan keluarga. Ibu masih dinaungi kesedihan terus. Si bocil berusaha membuat pesawat kertas bertuliskan I love you untuk menghibur ibu. Tapi ibunya masih saja bersedih. Si bocil jadi ikut sedih. Di malam hari si bocil terbangun dari tidurnya karena terdengar suara tangisan. Ternyata ibunya sedang menangis dalam kesedihan. Si bocil membuat pesawat kertas lagi dan berusaha menghibur ibu. Si bocil memeluk ibu dan mengusap air mata ibu agar tidak larut dalam kesedihan dan harus tetap tegar dalam menjalani kehidupan. Di taman ada seorang bocil nonton film Batman. Ia sedih karena idolanya Batman dikalahkan Joker. Ia lalu melihat seorang badut yang mirip Joker. Ia lalu punya ide. Ia bawa pisau dan mendekati si badut. Ia pura-pura telah dilukai oleh si badut, padahal badut tidak melakukan apa-apa. Sontak orang di sekitar taman langsung menyerang si badut yang dikira telah melukai si bocil. Si bocil yang pura-pura kesakitan akhirnya tertawa puas karena berhasil membalaskan kekalahan Batman dari Joker dengan mengerjai si badut. Buset, jangan ditiru ya guys. Benar-benar nenek penggila fitness nih guys. Setiap hari harus nge-gym, latihan angkat beban, merajut kain saja. Alat rajut dikasih beban barbel agar ototnya kekar. Cucunya juga suka fitness, lari saja kakinya dikasih beban agar kuat otot kakinya. Anjing si bocil dititipkan si nenek, anjing malah mau lari, tapi ditarik si nenek. Wah, kesempatan nih guys, lumayan buat latihan otot lengan di waktu senggang. Tua gapat, tua gapat, tua gapat, tua bangka. Si anjing malah menggigit alat beban si bocil dan tak mau melepaskan gigitannya. Gak pakai lama coy, langsung ditarik tuh anjing buat bentuk otot dada. Tua gapat, tua gapat, tua bangka. Bocil terkaget terheran-heran melihat anjing dibuat media latihan. Nenek pun kaget, malah si anjing terlempar jauh. Aduh, kasihan loh jing. Guys, ini dijuluki kota fitness. Semua orang di sini hobinya fitness. Tiada hari tanpa nge-gym. Nenek aja juga ikut fitness. Di pemakaman saja si bocil juga bawa barbel, juga ikut fitness. Diminta tuh barbelnya sama maknya karena bukan saat yang tepat. Di pemakaman kok badannya kekar semua ya guys, termasuk pendetanya. Saat memasukkan peti jenazah, si tukang pengangkat jenazah kayak suntuk dan gabut nih guys. Mereka akhirnya manfaatin tuh peti jenazah buat latihan fitness untuk melatih kekuatan otot lengan mereka. Gerakannya kompak nih guys. Tua gapat. Karena terlalu semangat tuh peti jenazah malah terlempar ke atas dan tiba-tiba menjatuhi si nenek kekar. Dikira sudah meninggoy, si nenek menyusul suaminya. Tak taunya si nenek juga menggunakan petinya untuk angkat beban. Semua bersorak, memang benar-benar kota fitness nih guys. Hebat. Guys, ini ada bapak domba dan emak domba sedang ngajari anaknya si Cempe untuk mengembek guys. Si Cempe sangat pandai guys, ini langsung ikuti ortunya dengan mengembek, tidak mengeong guys. Ortu domba langsung mengajari makan rumput. Setelah makan harus bersyukur dengan mengembek. Si Cempe juga ikutan makan rumput, tapi kali ini tidak mengembek, tapi malah memuntahkan rumputnya karena pahit. Wah, nggak bersyukur nih si Cempe. Si Cempe malah makan bunga, habis itu baru mengembek. Ternyata si Cempe pilih-pilih makanan. Tiba giliran ortu domba untuk diambil bulunya oleh juragan.
Karena mau dijual bulunya, si ortu jadi tambah ganteng dan cantik setelah dicukur. Giliran si cempe juga diambil bulunya. Si cempe malah kembali dengan penampilan metal dengan bulu warna-warni. Dikira juragan tempat salon apa? Setelah ortu melihat ke samping tetangga, ternyata anak-anaknya juga seperti si cempe semua gaya rambutnya, guys. Si cempe senang dengan potongan metalnya. Memang dunia perbocilan sangat menyenangkan, guys. Ada seorang pemuda ambil minuman dari kulkas tuanya yang bernama Cili. Karena sudah tua, pintu kulkas sudah rusak dan gagang pintu sampai copot. Di situ Cili merasa takut dan tidak berguna, apalagi setelah melihat pemuda membawa selebaran kulkas baru. Akhirnya Cili pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan Cili malah dibully oleh kulkas-kulkas baru yang ada di toko. Sesampainya pulang ke rumah, pemuda kaget karena Cili tidak ada di rumah. Pemuda akhirnya pergi mencari Cili dan diberikan petunjuk arah oleh kulkas mini. Ternyata Cili pergi ke tempat rongsokan. Pemuda akhirnya berhasil menemukan Cili. Cili mengira pemuda akan membeli kulkas baru. Ternyata pemuda hanya membeli gagang pintu kulkas saja untuk Cili. Setelah dipasang, pintu Cili jadi kembali normal dan mereka berdua berteman selamanya. Ada seorang gadis cantik didiagnosa dokter bahwa dirinya punya penyakit gagal hati dan harus dioperasi. Ia dan kedua orang tuanya sangat sedih. Pada malam hari saat sang gadis istirahat, ia dibangunkan oleh suara aneh. Saat bangun ia pun kaget, ternyata ada sosok hantu yang masuk ke dalam kamarnya. Ia pun berteriak ketakutan. Hantu itu malah mengajaknya bermain dan bercanda. Si gadis pun tidak jadi takut, malah terhibur. Tiba-tiba hantu mau melompat keluar jendela. Si gadis langsung mengejar dan si hantu sudah menghilang. Keesokannya si gadis menjalani operasi. Ia kepikiran hantu yang semalam. Ternyata hantu yang semalam adalah orang yang sudah menyumbangkan atau mendonorkan hatinya untuk si gadis. Dan pendonor sudah meninggal. Dan si gadis akhirnya bersyukur bisa sembuh dan dapat beraktivitas dengan normal kembali. Bagong ini adalah atlet Smackdown, guys. Mama manajer selalu mendapat keuntungan bila Bagong menang. Piala yang didapat Bagong sangat banyak di rumahnya. Walaupun gak ada giring, Bagong berhati Hello Kitty yang suka merawat tanaman. Mama manajer selalu menyuruh si Bagong untuk berlatih serius. Bila tidak menurut Mama manajer, maka tanaman Bagong akan rusak. Saat Bagong tidak serius giring, Mama manajer mengancam merusak tanaman si Bagong. Bagong pun langsung dengan mudah mengalahkan musuhnya. Mama manajer malah jegrak-jegrak kesenangan dengan menginjak tanaman si Bagong. Si Bagong punya ide untuk menanam tanaman baru. Setiap hari Bagong berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Di bawah ancaman Mama manajer, ketika tanaman baru sudah besar, dikasihkanlah tanaman baru pada Mama manajer. Saat giring, Bagong tidak mau melawan musuhnya. Mama manajer mengancam Bagong dengan menarik-narik tanaman. Ternyata tanaman baru tersebut adalah tanaman pemakan manusia. Mama manajer langsung ditelan dan si Bagong mengalah kepada lawannya agar bisa bebas dan dapat menyalurkan hobinya dengan berkebun. Si gendut mau pulang ke perguruan Shaolin, tapi si jahil melihatnya dan mendorong si gendut, menyebabkan buah si gendut jatuh semua. Kedua murid tidak diizinkan guru makan sebelum bisa melewati ujian. Ujiannya yaitu menyeberangi jurang dengan melewati jembatan yang terbuat dari bambu vertikal. Dan harus kembali dengan membawa babi. Buset dah, kejam amat. Ya namanya juga Shaolin. Si jahil tampak sombong dengan meremehkan ujian dari si guru. Si jahil malah mendorong si gendut. Untungnya si gendut gak jatuh ke jurang, guys. Si jahil memang super jahil. Si jahil kesulitan mengangkat babinya dan melempar babinya. Si gendut dapat mengangkat babinya. Si jahil malah naik di atas kepala si gendut. Saat akan menyeberang, si jahil terpeleset dan hampir jatuh ke jurang. Akhirnya si gendut yang dapat sampai dengan membawa babinya. Makan mewah akhirnya diberikan kepada si gendut. Si jahil hanya disuruh membersihkan gong saja. Rasain lo.